Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel dari Kirwansyah. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru dan juga tentu saja berbagai source code gratis buat kalian. Bagi kalian yang ngikutin channel ini dari awal, mungkin kalian sudah tahu kalau channel ini punya program ngoding. Jadi teman-teman, di program ngoding ini gue buat dengan tujuan agar gue bisa nge-share informasi dan juga pengalaman gue tentang dunia pemrograman dan juga nge-share tutorial untuk membuat aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, di program ngoding kita yang terakhir di episode 3, kita punya pembahasan membuat aplikasi secret chatting. Jadi rencananya pada awalnya kita bakalan membuat pembahasan ini menjadi 10 part atau 10 sequence. Tapi sayang sekali hanya terhenti di part kedua. Itu terakhir sekali gue bikin di bulan kemarin. Jadi maaf teman-teman, part tersebut harus terhenti di kedua saja. Tapi kalian gak usah khawatir karena kalian tetap mendapatkan source code gratisnya. Jadi di video ini gue bakalan nge-share sama kalian full source code dari aplikasi ini. Dan juga gue bakalan nge-review fitur-fitur lengkap dari aplikasi secret chatting ini. Dan tentu saja gue bakalan kasih kalian guide gimana caranya kalian bisa melakukan instalisasi dari program aplikasi ini di local server kalian. Oh ya teman-teman, sedikit informasi. Di awal pembahasan ini di part pertama gue udah bilang kalau nantinya program aplikasi ini akan kita kembangkan dari menggunakan PHP MySQL aja. Kita bakalan menggunakan Firebase ataupun Socket.io. Jadi aplikasi secret chatting ini kita menggunakan Firebase. Jadi teman-teman harus punya akun Firebase sendiri. Jadi kalian nanti bisa copy paste dari API kalian ke aplikasi secret chatting ini. Dan di link deskripsi di bawah video ini gue udah taruh link untuk download aplikasinya. Jadi kalian bisa klik aja di link tersebut menuju ke repository GitHub dari Arik Kirwansyah 5. Dan mungkin kalian ada yang bingung atau kalian ada yang nggak paham dari codingannya atau alur aplikasinya, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah video ini. Atau kalian bisa juga DM gue di Instagram. Dan selanjutnya gue bakalan nge-review aplikasi secret chatting ini. So, jangan kemana-mana. Di sini aja. Oke teman-teman, kita mulai mereview aplikasi ini. Sebelumnya aplikasi ini udah gue upload di Play Store. Dan udah gue download. Dan juga udah gue bikin video reviewnya. Jadi, gue tinggal komen-komen doang nih. Bagi kalian yang nggak paham gimana caranya bikin aplikasi ini nanti bisa diupload di Play Store, kalian bisa kasih saran di kolom komentar. Jadi gue bakalan bikin videonya. Oke, kita mulai. Oke, kita buka dulu aplikasinya di Chaser Chats namanya ya. Oke, inilah interface-nya. Pertama, lo harus registrasi terlebih dahulu, lokasi nama kalian. Dan di sana ada live check. Jadi kalian kalau username sudah tersedia sebelumnya di database, kalian nggak bisa daftar dengan email tersebut atau username tersebut juga. Jadi jika nggak ada, dia bakalan otomatis mengatakan kalau username tersedia. Dan juga email juga tersedia jika belum ada di database sebelumnya. Dan passwordnya ada live check juga. Di sana harus 8 karakter. Dan juga ada fitur send email verification. Jadi kita kirim ke email gitu ya untuk memverifikasi data tersebut. Ada sedikit. Jadi ada kayak loading gitu. Oke, email berhasil dikirim. Dan langsung masuk emailnya. Ini dari Firebase ya, fitur Firebase itu. Oke, langsung aja kita simpan datanya ke database. Kita login dengan data yang kita buat tadi. Kita isi datanya, kita masukkan passwordnya. Inilah interface akhir dari aplikasi ini. Jadi dia responsif banget. Dan di sana ada user yang offline. Kita real time, jadi dia
tahu yang mana online dan enggak. Dan ada fitur upload foto, jadi kalian bisa ganti foto profil kalian. Kalian bisa pilih foto profil kalian. Pilih bebas saja. Jadi ada progress bar juga. Jadi ketika progress barnya penuh, maka foto profilnya akan berganti secara otomatis. Dan fotonya sudah terupload di sana. Kalian bisa save saja, data berhasil diupdate, dan foto profil kalian akan otomatis berubah. Ini ada fitur private chat. Jadi kalian bisa melakukan interaksi dengan teman kalian dengan menggunakan fitur private chat. Karena kalian bisa mengirimkan pesan biasa seperti itu, seperti chat ya. Atau kalian bisa mengirimkan pesan dengan enkripsi. Jadi di sini juga fitur untuk mengirimkan gambar. Jadi kalian bisa kirimkan gambar. Dan juga di sini ada juga progress barnya. Jadi ketika progress barnya selesai, maka gambar akan muncul seperti yang ada di reviewnya. Dan kita akan coba kirim gambar tersebut dengan menggunakan emoticon. Dan seperti yang gue bilang di awal, kita bakal memanfaatkan fitur emoticon. Emoticon udah banyak banget tuh, kayak fitur chat seperti pada umumnya, seperti sekarang, seperti WA lah ya, atau Telegram, walaupun masih jauh fitur-fiturnya. Dan di sini kita akan coba fitur enkripsi dari algoritma kita gunakan, itu algoritma klasik. Kita coba, kita akan enkripsi pesan Erik. Kita akan enkripsi pesannya. Itu hasil enkripsinya itu kayak huruf acak gitu ya. Dan ada juga fitur untuk menghapus pesan dari delete chat. Dan fitur delete chatnya, delete-nya secara permanen. Dia bakalan terdelete secara permanen, nggak bisa dikembaliin lagi. Dan di fitur group chat, kita punya dua fitur, ada group chat dan juga private chat. Di group chat kalian juga bisa mengirimkan gambar, mengirimkan pesan, dan juga sama seperti fitur chat pada umumnya. Tetapi di grup chat kalian nggak bisa mengirimkan pesan enkripsi. Dan juga di menu deskripsi tadi ada juga fitur untuk mendekripsi pesan. Jadi pesan tadi kita bisa dekripsikan. Nah, ada fitur pencarian dan juga fitur report user dan macam-macam. Dan di sana juga ada history shipper. Jadi di sana ada history kalian ketika kalian melakukan chattingan dengan lawan kalian menggunakan enkripsi data. Di sana sudah terekam. Jadi kalian bisa cek kembali history kalian, lalu kalian bisa translate lagi, kalian bisa dekripsi kembali pesan tersebut jika kalian lupa. Lalu selanjutnya ada fitur kalian bisa login sebagai administrator. Di sini gue bikin administrator dan passwordnya juga administrator. Gue bikin administrator yang passwordnya juga password, maksud saya. Ya udah lupa tadi password maksudnya. Kalian klik login. Di sini kalian bisa memantau lalu lintas dari chat aplikasi kalian. Jadi di sini kalian bisa pantau user yang dilaporkan atau user yang di-ban. Kalian bisa memantau user yang login ataupun user yang logout. Dan kalian juga bisa melihat di sana user-user yang dilaporkan oleh user yang lain karena melakukan spam atau hal yang lainnya. Di sini juga kalian bisa melakukan banned terhadap user. Kalian bisa hapus usernya kalau user tersebut bersalah. Dan kalian punya pilihan di situ, ada hapus permanen dan juga banned. Mungkin kalian bisa kembangkan lagi di fitur banned-nya menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Dan ketika usernya di banned, maka usernya akan hilang. Dan status dari pelaporan tersebut akan di-approve. Dan sama seperti fitur di menu utama, di menu user, di admin juga ada fitur pencarian. Lalu kalian juga bisa melakukan request untuk kalian yang lupa password. Jadi kalian bisa kayak
masukkan email kalian di situ, lalu kalian merequest password kalian yang kalian lupa. Di sini mungkin keamanannya rentan. Gue tahu kalian bakalan kembangin aplikasi ini karena kalian punya pemikiran yang luar biasa baik dan luar biasa maju. Kalian harus kembangin aplikasi ini biar tidak rentan. Oke, kayaknya udah selesai review videonya. Mungkin kayak gitulah teman-teman, sedikit banyaknya review dari aplikasi ini, dan fitur-fiturnya udah gua review semua tadi di videonya. Jadi kalian bisa kembangin lah ya aplikasinya agar aplikasinya menjadi lebih baik lagi dan lebih aman lagi untuk melakukan pertukaran data, baik itu data berupa tulisan maupun data yang berupa gambar-gambar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah review tadi. Mungkin selanjutnya kita bakalan mulai untuk menginstalisasi program aplikasi di masing-masing server kalian. Oke teman-teman, kita lanjut. Gue udah ngaktifin mode kelelawar, jadi ini gue bakalan tidur larut malam hari ini bikin video. Hari sudah menunjukkan pukul 10 malam dan gue masih bikin video, luar biasa. Kalian download aplikasinya di GitHub buruan. Kemudian kalian ekstrak filenya di local server kalian di htdocs. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian mungkin harus belajar terlebih dahulu gimana caranya ya. Gue nggak bakal ngajarin yang ke situ lagi. Pokoknya gue anggap kalian udah bisa ngekstrak filenya ke local server kalian. Kemudian kalian buka kode editor kesayangan kalian bisa pakai Sublime ataupun Visual Studio Code, terserah. Gue gunakan Visual Studio Code di sini. Kalian buka file koneksinya, kalian taruh foldernya di kode editor kalian. Lalu kalian buka file koneksi. Kalian buka file koneksinya, lalu kalian lihat di sana ada connection, ada variable con, new video, kalian ganti itu di SQL 309 bla 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 bla.com sini, kalian ganti ini menjadi host kalian, itu lokal host kalian, itu lokal server kalian. Kita aja menjadi local host. DB name-nya sesuai dengan database kalian yang kalian namai di sini. Gue udah upload sebelumnya tuh. Ngapain kartu pekerja? Gue ngecek kartu pekerja karena gue ikutan kartu pekerja. Jadi kalian harus bikin database baru terlebih dahulu. Gua anggap kalian udah bisa bikin database baru, lalu kalian udah import juga. Gua anggap kalian udah bisa ngimport database-nya. Itu diimpor aja, gampang banget. Kalian ambil tuh di sini. Itu update SQL tuh kalian ambil. Kalian klik saja import di sini. Kalian choose file, kalian pilih tadi yang update database yang di folder yang udah kalian download. Lalu kita ganti database-nya, namanya chats kalau gua. Ganti chats. Ini biarin kayak ini untuk mendefinisikan Unicode dari emoticon, karena emoticon itu diwakili oleh Unicode ya. Ini username kalian root biasanya ya. Bikin aja root, passwordnya kalian biasanya kosongin aja. Kalian save. Kalian good to go. Kalau kalian jadi gua, kalian good to go karena pada dasarnya ini pakai API dari Firebase gua. Gue coba buka ya. Apa namanya gue lupa. Namanya chatsapp.website. Kita lihat. Jeng nggak ketemu apaan. Jeng. Apakah berhasil, Bung? Oh, ada berhasil dia di sini. Sok tahu dia. Langsung aja dia tulis nama gue di sana. Sok tahu lo. Ngomong sini. Harusnya kalian juga berhasil karena gue udah bikin pengaturan di Firebase tersebut menjadi
open source, sama mirip open source lah ya, walaupun bukan open source jatuhnya. Kalian bisa memparse data kalian sendiri ke Firebase gua. Jadi bagusnya kalian punya Firebase sendiri sih sebenarnya. Kalian bisa klik daftar di situ. Jika kalian punya Firebase sendiri, kalian bisa atur sendiri di sini di bagian send email verification dan lain sebagainya. Karena itu ada di Firebase gua. Jadi gua yang berhak ngatur tersebut. Jadi kalau kalian udah daftar dengan username kalian dan email kalian, kalian nggak bisa hapus lagi di Firebase gua. Itulah kurangnya nanti. Gue coba bikin di sini. Tapi nggak ada live checknya, kenapa ya? Nggak tahu gua. Email sudah terdaftar. Nah, username sudah terdaftar karena sudah ada username dengan nama tersebut sebelumnya. Itu di database gua, di Firebase gua. Jadi buat kalian yang menggunakan Firebase gua, jadi kalian nggak bisa menggunakan nama Erik Irwansyah. Kalian bisa gunakan nama yang lain seperti apa ya? Waluyo ya. Gunakan email yang aktif. Kita bakalan coba apa namanya? Kirim email verifikasinya. Kita pakai email yang aktif seperti jagoan digi@gmail.com. Passwordnya kita tulis apa ya? Terserah aja, kita bikin 1 sampai 6 2 3 4 5 6 7 8. Ya harus 8 karakter. Kalian klik kirim email verifikasi. Dia mutar-mutar kayak gitu. Kalau dia berhasil, maka selesai mutarnya. Tuh, udah berhasil dikirim. Kalau dia ngebug, mutar-mutarnya nggak bakal selesai. Dia bakalan stuck kayak gitu doang. Oke, kita bakalan lihat apakah emailnya benar-benar terkirim atau enggak. Kita lihat apakah dia hoax atau enggak. Udah, ini dia. Kita buka email. Ini sebenarnya belum sepenuhnya email verifikasi judulnya, karena cuman sekedar menambahin fitur email verifikasi doang, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi ini tantangan buat kalian. Kalian harus bikin verifikasi email ini memang bekerja sebagaimana mestinya. Ini tantangan buat kalian. Lama bener. Boom. Nah di sana ternyata nggak bohong aplikasinya, dia bener-bener udah ngirim email verifikasi. Ini dia sudah kirim tuh. Ini pengirimnya Erik Irwansyah karena itu Firebase gua. Jadi gua berhak mengatur siapa pengirimnya, apa isi bahan pesannya. Nanti gua bakalan tunjukin ke kalian. Inilah isi pesannya tuh. Ini kalian bisa kustomisasi jika kalian sudah taruh API kalian di program aplikasi ini. Oke, seperti itulah kalian bisa klik ini sebenarnya. Mengeklik ini pun bakalan ngarah ke sana, ngarah ke halaman ini. Jadi kalian harus simpan aplikasinya ke database. Kita lihat juga. Data gagal disimpan, silahkan coba lagi dalam perubahan. Kenapa nggak tahu gua? Kenapa nggak berhasil? Ini kayaknya udah terdaftar semua nih kayaknya. Oke, kenapa nggak berhasil? Kita coba. Data gagal disimpan. Kita coba login dengan data yang udah disimpan tadi. Apakah dia bener-bener nggak terdaftar ya? Coba dulu. Login. Ternyata memang nggak terdaftar. Kita harus cek terlebih dahulu di file registrasinya. Mungkin ada yang salah di sana.
Inilah serunya menjadi programmer. Kadang-kadang lo pusing sendiri dengan apa yang lo buat. Kadang-kadang dia berhasil, kadang-kadang dia enggak. Kadang-kadang dia sukses bikin kalian nggak tidur semalaman. Oke teman-teman, setelah berjibaku cukup lama menemukan bugnya di mana, akhirnya gue ketemu. Jadi yang seharusnya di sini itu adalah username, password, email, dan IMG. Sebelumnya kita tulis code di sini ya. Yang mana sebelumnya gue gunakan untuk uh, mendefinisikan kode aktivasi. Tapi karena kita nggak gunakan di aplikasi ini, jadi gue lupa untuk merubahnya ya. Kalian ganti di sana kan ada code sebelumnya. Kalian ganti IMG dan di bagian sini juga ganti IMG. Di bawah juga ganti IMG dan kosongkan nilainya. Jika kalian udah ganti semuanya, kalian simpan dan kalian coba sekali lagi. Kalian kasih nama Reza misalnya. Reza @gmail. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue nggak bakalan coba lagi yang bagian email verifikasinya, nggak karena kalian udah pernah lihat. Jadi gue bakalan fokus untuk melihat menu utama dari aplikasi ini. Kita lihat. Oke, data berhasil disimpan. Kita login dengan data yang kita barusan buat. Apain lagi? Kita bikin saat tadi Reza ya. 1, 2, 3, 4. Oke, inilah tampilannya kalau di tampilan desktop. Yang kita review tadi itu tampilan dari HP ya, dari mobile. Selebihnya sama fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang sudah kita review sebelumnya tadi, selebihnya sama semua. Kita punya file, kita punya form untuk melaporkan user di sini. Kita bisa melakukan pencarian user di sini. Misalkan kita cari make itu, itu ada make itu dan lain sebagainya. Dan di sini juga fitur online offline user. Kalau misalkan kalian buka file ini, maksudnya kalian buka aplikasi ini di Chrome yang lain, maksudnya di browser yang lain, misalkan di Mozilla Firefox, kalian bisa melakukan chattingan antara dua buah. Kalian bisa melakukan chattingan antara Chrome dan Firefox karena mereka berbeda media atau berbeda browser. Oke, selebihnya sama semua. Kalian sudah lihat tadi reviewnya, ada emojinya dan lain sebagainya. Kita coba cek, kirim. Udah ya, cek gitu. Me itu artinya kita yang ngirim kan. Oke, selebihnya seperti itu. Dan sekarang gue bakalan nunjukin ke kalian gimana mekanisme dari Firebase yang kita gunakan di sini. Kita override aja, kita kasih Firebase. Jadi intinya di Firebase ini kita hanya menggunakan fitur di real-time database-nya dan juga Firebase storage. Juga email autentikasi. Semuanya gampang banget untuk diimplementasikan. Guide-nya sudah ada semua. Lah ngapain keluar? Jadi intinya kita membuat database di Firebase untuk grup chatnya. Untuk yang private chatnya kita menggunakan local server kita sendiri. Kalian bisa kembangin nantinya. Kalian bisa gunakan Firebase semuanya untuk private chat dan juga untuk grup chatnya. Why not lah ya? Kalian punya pemikiran yang luas ya. Oke, seperti inilah tampilan dari Firebase Console. Aplikasi yang gue buat di Firebase Console yang berkaitan dengan secret chat itu di sini. Klik aja. Jika kalian pengen bikin project lagi nanti, kalian klik aja add project di bagian overview-nya tadi. Nah, di sini gue hanya menggunakan fitur dari real-time database dan juga storage-nya dan autentikasinya juga. Kalau kita buka di real-time database, di sana ada pesan-pesan. Di sana ada pesan-pesan yang udah pernah gue lakuin di sini tuh. Ada gini. Semuanya ada terekam di sini di real-time database. Dan di setiap pesan dia mempunyai UID atau unique ID ya. Seperti ini.
Gue punya 2 real time database ini. Nih, halo pagi gitu ya. Gitu ini, halo pagi itu dikirim oleh Erik Irwansyah. Seperti itulah. Dan di bagian storage, di sini tempat gue nyimpan data-data user meliputi foto profil. Jadi di foto profilnya gue simpan di Firebase Storage. Jadi gue upload di sini, nama filenya gue upload di localhost, dan file aslinya gue upload di Firebase Storage. Tuh, di bagian ini user image. Dan di private page dan juga image share tadi itu untuk menampung gambar-gambar yang dikirim dari fitur chat. Tuh, ini semuanya udah disimpan di sini. Kemudian di autentikasi di email itu dibikin di Google Firebase autentikasi di sini. Ada banyak sekali autentikasi yang kalian bisa gunakan. Ada Google Authentication, ada email authentication, ada Facebook dan lain sebagainya. Gitu. Ini data-data yang udah tersimpan. Jadi dengan fitur inilah kalian bisa mengirimkan email yang udah kalian buat tadi. Ini misalnya kayak gini. Kita lihat templates-nya. Seperti inilah templates-nya, tuh. Kalian bisa atur sendernya siapa, dari mana gitu kan, dan apa isi badan pesannya. Seperti itulah. Oke, mungkin cukup panjang ya videonya. Mungkin gue bakal bikin video lagi satu lagi untuk kalian. Gimana caranya kalian bisa bikin Firebase API terlebih dahulu agar kalian bisa gunakan di aplikasi secret chatting ini. Kalau kalian ingin gunakan ini nggak masalah sebenarnya ya. Kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu ya. Kalian bisa gunakan di sini misalkan, atau ini API yang gua gunain di ini. Jadi jika kalian punya Firebase sendiri, maka kalian bakal punya API sendiri. Gue bakal bikin video selanjutnya tentang Firebase. Tulis di kolom komentar jika kalian pengen bakalan gue bikinin. Oke teman-teman, sekian. Udah terlalu larut malam hari ini, sudah mendekati pukul 11. Jadi gue akhiri videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy, keep focus, dan tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.